Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi kalkulus 2 tentang integral. Ada beberapa kumpulan soal integral beserta pembahasannya ya. Sini terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soal. Meliputi integral tak tentu, substitusi, parsial, dan tertentu. Materi ini diambil dari latihan atau exercise yang ada di buku Thomas Finney, terbitan tahun 96, yang berjudul Calculus and Analytic Geometry, edisi ke-9. Untuk integral tak tentu diambil dari exercise 4.1 di halaman 280, kemudian integral substitusi ada di halaman 296 di exercise 4.3, kemudian integral parsial itu terbagi dua, ada integral parsial yang integral tak tentu dan integral parsial dengan integral tertentu yang sama-sama di halaman 567 dan exercise 7.2. Baiklah, kita masuk ke nomor 1. Exercise 4.1 halaman 280 di mana soalnya adalah tentang trigonometri. Integral min V sin Vx dx. Maka kita akan mengacu kepada integral di mana integral sin Ax dx itu sama dengan min 1 A cos Ax plus C. Sehingga kita masukkan bahwa di sini komponen A itu adalah pi. Ya, A itu adalah pi, maka min pi tetap min pi-nya, kemudian 1 per A, jadi 1 per pi min cos px plus C. Kemudian min dikali dengan min, pi dengan pi bisa dihilangkan, sehingga hasilnya adalah cos px plus C. Selanjutnya yang nomor 2 adalah integral masih tentang trigonometri, integral 3 sin x dx. Nah, bagaimana ini? Sama seperti soal yang tadi, kita mengacu ke integral sin Ax dx itu sama dengan min 1 A cos Ax plus C. Selanjutnya integral min 3 cos x dx plus C. Ya, karena nilai A-nya sama dengan 1, jadi langsung saja min 3 cos x dx plus C. Kemudian yang nomor 3 ada 2 sin ya, sin px min 3 sin 3x. Jadi kita integralkan sendiri-sendiri sehingga sin Ax dx itu sama dengan min 1 A cos Ax plus C, sama seperti sebelumnya, sehingga sin integralnya nanti cos dan sin 3x juga hasilnya adalah cos. Nah, untuk yang pertama karena A-nya adalah pi, maka min 1 pi cos px. Sedangkan yang nomor 2 pi-nya A-nya adalah 3. Mohon maaf ya, A-nya adalah 3 sehingga 3 per A ya, A-nya adalah 3, min 3 per 3 cos 3x plus C. Bisa disederhanakan menjadi min 1 pi cos px, min kali min plus, jadi plus cos 3x. Selanjutnya yang nomor keempat ini adalah selesai halaman 4.3 di mana ini berbicara tentang integral substitusi ya. Yang pertama kita cek ya, yang mana yang menjadi U dan yang mana yang akan menjadi DU-nya atau G aksen X-nya. Sehingga kita sudah tentukan bahwa ternyata yang di sini ada hubungannya sama yang di luar. Artinya 7X itu kalau diturunkan hasilnya adalah 7. 7 dengan 28 bisa dibagi. Sehingga U-nya adalah 7X min 2, sehingga DU-nya DU per DX sama dengan 7. Atau DX itu sama dengan DU per 7. Selanjutnya, hitung integral DU. Kita hitung integral DU dengan melihat persamaan yang tadi, integral 28 7x min 2 berpangkat minus 5. Sehingga kita ganti, kita substitusi sesuai dengan namanya. Yang ini kita ganti dengan U dan dx-nya kita ganti dengan
per 7. Sehingga kita bisa menghasilkan integral 28U pangkat minus 5 DU per 7. Nah, perhatikan 28 dengan 7 ini bisa dibagi ya, bisa dicoret sehingga nanti hanya bisa disederhanakan sehingga menjadi 4U berpangkat minus 5D DU. Kemudian ini kita integralkan U terhadap DU, maka hasilnya adalah 4 dikali 1 per minus 5 tambah 1 U pangkat minus 5 plus 1. Berikutnya 4 ya, 4 dibagi dengan minus 4 ya. Jadi hasilnya adalah minus 1. U berpangkat minus 5 tambah 1 maka minus 4 plus C. Sehingga kita substitusikan kembali. Nilai U kita ganti dengan nilai ya tadi ya 7X min 2. Kita masukkan 7X min 2 berpangkat minus 4 plus C. Demikian untuk yang soal nomor 4 atau tentang integral substitusi. Berikutnya nomor 5 pun ya sama yaitu integral substitusi. Namun ini sedikit lebih rumit dibanding yang sebelumnya. Ini juga gabungan antara trigonometri. Jadi soalnya ditulis 1 X kuadrat cos kuadrat 1 per X dx. Nah ini kita bisa sederhanakan ya supaya tidak banyak pecahannya. Jadi ini kita naikkan ke atas X pangkat minus 2 cos kuadrat 1 per X dx. Supaya lebih sederhana kita melihatnya. Maka kita tentukan yang mana sebagai U-nya ya. Nah, yang kita tentukan sebagai U di sini adalah 1 per X ya. Jadi U-nya adalah 1 per X. Kemudian dari mana kita mengambil ini sebagai ini adalah sebagai U-nya karena kalau ini diturunkan ini kan X pangkat minus 1. X pangkat minus 1 kalau diturunkan jadinya X pangkat minus 2 sehingga X pangkat minus 2 dengan X pangkat minus 2 bisa saling menghilangkan. Sehingga ini adalah G aksen X dx, maka U-nya sudah tadi kita misalkan min 1 per X ya, jadi min 1 per X, maka turunannya adalah ya min 1X berpangkat minus 1 ya, sehingga minus-minus hasilnya positif. Jadi hasilnya DU per dx-nya adalah X pangkat minus 2, kita bisa rubah posisinya sehingga mudah dikerjakan adalah dx, kita tukar dx dan X min 2 ke bawah sini jadi DU per X pangkat minus 2. Selanjutnya hitung integral DU. Ya, kita tulis persamaan soal awal, kemudian kita ganti nilai-nilainya dengan permisalan yang tadi ya. Ini adalah nilai U dan dx-nya itu sama dengan DU per X pangkat minus 2. Kita masukkan, perhatikan ini di sini X pangkat minus 2 dengan DU per X pangkat minus 2 ini bisa saling menghilangkan. Sehingga kalau kita buat, jadi itu sama dengan integral cos kuadrat min U DU. Jadi sudah bisa diintegralkan cos kuadrat terhadap DU. Ya, untuk cos kuadrat AX dx maka integralnya itu adalah X per 2 ditambah sin 2AX dibagi 4A plus C. Sehingga kita lihat nilai A di sini adalah minus 1, kita nanti masukkan nilai A itu sama dengan minus 1. Ya, X-nya sama dengan U. Maka nilainya adalah U per 2 ditambah sin. Nah, ini jadi minus ya, karena di sini adalah min U, jadi A-nya adalah minus 1, jadi minus 2U dibagi minus 4 plus C. Selanjutnya U per 2, minusnya naik ke atas sini, jadi sin min 2U dibagi 4 plus C. Kemudian kita substitusikan, maka akan diperoleh hasil, jadi U-nya kita kembalikan, itu sama dengan min 1 per X. Jadi min 1 per 2X, min 1 per 4, sin 2 per X. Ya. Jadi ini kita bawa ke depan perkalian 1/4-nya.
kita bawa ke depan ya. Sehingga hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi U itu sama dengan min seper X, jadinya ke bawah. Jadi 2 dikali setengah dikali min seper X, jadinya min seper 2X. Kemudian sin ya, seperempat sin. Kemudian dikurangi 2U. 2U-nya itu adalah min seper X, jadi sin min 2U per 4 ini jadi sin min 2U-nya. Min 2U itu U-nya adalah min seper X, maka min kali min adalah positif, sehingga yang hasilnya adalah 2 per X plus C. Jadi ini hasil akhirnya adalah min seper 2X min seperempat sin 2 per X plus C. Berikutnya kita akan masuk ke integral soal berikutnya ya. Di exercise 4.3 ya. Ini masih tentang integral substitusi di halaman 296. Jadi kita inisialisasi menggunakan rumus ya. Oh ya, ini adalah integral parsial ya. Jadi ini integral parsial di mana kita akan mengerjakan menggunakan rumus UDV atau integral UDV, di mana yang menjadi U dan dV-nya harus kita tentukan ya. Di mana untuk U-nya adalah tangen inverse Y. Sehingga DU-nya itu adalah turunan dari tangen inverse Y, itu adalah sama dengan 1 per 1 plus Y kuadrat DY. Kemudian dV-nya di sini ada dV yaitu seangka 1 ya, tidak terlihat. Sehingga integral dari 1 dy itu adalah y ya. Jadi V itu sama dengan y. Berikutnya maka kita masukkan kembali ke persamaan dan hitung ya. U-nya sudah kita ketahui tangen inverse Y, DU-nya juga 1 per 1 plus Y kuadrat DY, dV-nya 1 DY, dan V-nya sama dengan Y. Maka kita masukkan ke persamaan integral UdV sama dengan U kali V min integral VdU. Jadi tangen inverse YDY itu sama dengan U kali V. U-nya itu adalah tangen inverse Y dikali dengan V. V-nya itu adalah Y dikurangi integral V. Integral V itu adalah Y dikali dengan DU. DU-nya itu adalah 1 per 1 plus Y kuadrat DY. Kemudian kita lanjutkan. Y-nya kita bawa ke depan supaya tidak keliru nanti. Jadi Y tangen inverse Y min integral dari Y integral dari Y 1 per 1 plus Y kuadrat DY ya. Itu adalah sama dengan setengah ln 1 plus Y kuadrat plus C ya. Jadi ini kita integralkan dengan menggunakan ln ya. Jadi kita menggunakan ln, hasilnya adalah seperti ini. Sehingga hasil akhirnya adalah Y tangen inverse Y dikurangi setengah ln 1 plus Y kuadrat plus C. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan rumus tabel ya dengan cara cepat dengan proses tabulasi. Jadi yang sisi fx-nya diturunkan, sisi gx-nya diintegralkan jadi 1 sampai 0, tangen diintegralkan, hasilnya adalah ini. Ya, jadi kalau kita lihat di rumus appendix yang ada di rata-rata setiap buku punya appendix, rangkuman dari atau lampirannya yang rata-rata mempunyai rumus menghitung integral ya. Sehingga kita masukkan ke nilai-nilai tadi, maka akan diperoleh ya. Dengan cara yang sama akan diperoleh tangen inverse ya, itu sama dengan
Y tangen inverse Y min setengah ln 1 plus Y kuadrat plus C. Berikutnya, soal nomor 7 ya. Ini adalah integral parsial yang memiliki batas. Ya, integral X ln X dx ya, batasnya dari 1 sampai 2. Jadi integral 1 sampai 2 X ln X dx. Ya, kita tentukan yang mana yang menjadi U dan mana yang menjadi V-nya ya, dV-nya. U-nya adalah ln X. Jadi U-nya ini kalau sebelumnya kita menggunakan U itu adalah yang X ini ya. Karena X diturunkan nanti akan menghasilkan nilai 1 dan 0. Namun ini karena dia bertemu dengan ln, jadi tidak semudah itu. Jadi kita tukar posisinya nih. Jadi X ini yang menjadi ln X ini yang menjadi U dan X ini menjadi nilai dV. Nah, ln X itu sendiri turunannya yaitu du per dx itu adalah 1 per x. Kemudian dv-nya adalah x, maka integral x itu adalah sama dengan x kuadrat per 2 ya. Integral x adalah x kuadrat per 2. Kemudian masukkan kembali ke persamaan ya. Integral u dv sama dengan u kali v min integral v du. Kita masukkan ya, u-nya sama dengan ln x, du-nya adalah 1 per x dx. Ya, kemudian dv-nya adalah x dx dan v adalah x kuadrat per 2. Kita masukkan nilai-nilainya sehingga akan diperoleh nilai u kali v ya, x kuadrat per 2 di nilai u kali v ya. Nilai u-nya adalah ln x dan nilai v-nya x kuadrat per 2 ya, x kuadrat per 2 ln x dengan batas dari 1 sampai 2. Kemudian satunya integral x kuadrat ya, v ya, dikali dengan du. Du-nya adalah 1 per x dx. Sehingga kita bisa menghitung hasil dari ini adalah 2 ln 2. Kemudian ini kita sederhanakan ya, x kuadrat dibagi dengan x jadi x per 2. Kemudian kita integralkan lagi jadi x per 2 diintegralkan x kuadrat per 4 dengan batas 1 sampai 2. Sedangkan yang ini tetap 2 ln 2. Kemudian 2 ln 2 tetap turun. Hasil dari x kuadrat per 4 diintegralkan dengan batas 1 sampai 2. Setelah diintegralkan kemudian dimasukkan batasnya ya, x kuadrat per 4 dengan batas 1 sampai 2, maka akan ketemu hasil 3 per 4. Sehingga hasil akhirnya kita sederhanakan menjadi ln 4 dikurangi 3 per 4 ya. Jadi 2 ln 2 ini bisa 2-nya dipindah ke ruas kanan, itu menjadi kuadrat ya. Jadi ln 2 kuadrat sama dengan ln 4. Jadi kalau di sini misalkan 3 ln 2 maka 2 pangkat 3 artinya 8 ln 8. Oke, itu. Kemudian yang terakhir integral x pangkat 3 ln x dx ya, ada di halaman 296 juga. Kita inisialisasi bahwa ini juga bisa diselesaikan dengan integral parsial ya. Kita tentukan u-nya adalah sama dengan soal yang sebelumnya ln x, kemudian du per dx-nya 1 per x, dv-nya x pangkat 3 dan v-nya adalah integral dari x pangkat 3 hasilnya x pangkat 4 per 4. Selanjutnya masukkan kembali ke persamaan dan kita hitung. Jadi integral u dv sama dengan u kali v min integral v du. Kemudian kita masukkan u-nya sama dengan ln x, du-nya 1 per x dx, nilai dv-nya x pangkat 3 dx dan v-nya x pangkat 4 per 4. Kita masukkan ke persamaan ini sehingga u kali v, u ya ln x dikali dengan x pangkat 4 per 4 dengan batas 1 sampai dengan e. Ini dihitung terlebih dahulu sehingga diperoleh nilai e pangkat 4 ya dibagi 4 dikurangi integral 1 sampai e x pangkat 3 per 4. Ini diintegralkan ya x pangkat 3 per 4 hasilnya adalah 1 per 4 x pangkat 4 per 4 dengan batas 1 sampai e. Kemudian kita hitung, ketemu hasil adalah e pangkat 4 per 16 min 1 per 16. Ini kita gabungkan sama-sama 16. Jadi 4e pangkat 4 dikurangi e pangkat 4 jadinya 3e pangkat 4 ditambah min jadi positif, jadi positif 1 per 16 ya. Demikian soal yang terakhir ya. Demikian, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.
Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.